Yang kedua, banyak juga publik yang kemudian menafsirkan bahwa ini bisa disebut sebagai upaya dari Pak Budi Ari untuk secara perlahan meninggalkan politiknya Pak Jokowi. Karena kita tahu, kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid. Dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan presiden. Supaya apa? Supaya nggak, kalau sekarang 13%, kalau 25%, 30% harusnya lebih efektif. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Gak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh presiden langsung di sebuah forum. banyak pihak yang kemudian bertanya-tanya apa yang sebenarnya bisa dimaknai dari manuver politik Budi Ari sebagai Ketua Umum Projo yang mengatakan bahwa soal keinginan dirinya bergabung dan menjadi bagian dari Partai Gerindra, termasuk juga soal adanya transformasi politik yang terjadi pada Projo. Salah satunya adalah soal bagaimana logo mereka tidak lagi mencantumkan wajah Jokowi, termasuk juga bahwa Projo itu bukan kepanjangan dari Pro Jokowi, tapi Projo itu adalah bahasa Sanskerta yang memiliki arti negeri ataupun rakyat. Publik bertanya-tanya apa yang kemudian bisa dimaknai dalam konteks ini. Saya kira ada dua hal. Pertama, ya sepertinya Budi Ari sudah mulai realistis bahwa untuk menjadi aktor kunci, termasuk juga untuk mengakses jabatan-jabatan politik strategis di negara kita, memang harus melalui partai politik. Suka tidak suka, untuk menjadi eksekutif, untuk menjadi legislatif, termasuk juga pejabat-pejabat di daerah, instrumen utamanya adalah partai politik. Jadi dalam banyak hal relawan politik itu tidak terlampau memiliki bargain politik. Jadi relawan-relawan politik itu dalam banyak hal hanya ramai menjelang pemilihan, tapi ketika soal bagaimana kekuasaan itu dibentuk, relawan seringkali diabaikan kekuatan politiknya, dan bahkan dalam banyak hal hanya sebatas ornamen. Setelah pilpres, setelah pilkada, mereka itu dianggap tidak terlampau penting. Itulah yang disebut sebagai langkah realistis ataupun rasional yang sudah dikalkulasi secara matang oleh Budi Ari, bahwa untuk menjadi bagian penting dari kekuasaan dan menjadi penting dari politik hari ini, ya memang instrumennya adalah partai politik. Yang kedua, banyak juga publik yang kemudian menafsirkan bahwa ini bisa disebut sebagai upaya dari Pak Budi Ari untuk secara perlahan meninggalkan politiknya Pak Jokowi. Karena kita tahu, bicara tentang Projo adalah relawan yang paling identik dengan Jokowi. Dulu kita sangat sering mendengarkan Projo selalu mengatakan merah kata Jokowi, merah kata Projo, putih kata Jokowi, putih kata Projo. Wajar kalau kemudian ketika Budi Ari bicara tentang soal kemungkinan akan bergabung dengan Gerindra, mengubah logo mereka, tidak lagi ada foto Jokowi dan seterusnya, itu dimaknai sebagai manuver politik yang sedang dilakukan oleh Budi Ari dan Projo secara perlahan untuk meninggalkan Jokowi. Karena kalau Projo dan Budi Ari identik terus dengan Pak Jokowi, mestinya pilihan politiknya bukan ke Gerindra tapi ke PSI. Per hari ini publik tahu bahwa partainya Jokowi itu adalah PSI, sekalipun Jokowi belum resmi menjadi bagian yang memegang kartu anggota PSI. Tapi kan publik tahu bagaimana komitmen Jokowi untuk membesarkan dan memenangkan PSI di masa-masa yang akan datang. Itulah yang saya sebut sebagai dua tafsir yang sangat mungkin bisa kita ajukan secara terbuka. Apa yang dilakukan oleh Budi Ari dan Projo, faktor keduanya adalah sebagai upaya untuk secara perlahan meninggalkan langkah politik Jokowi, termasuk juga soal menghapus foto Pak Jokowi di logo mereka. Padahal kita tahu Projo itu paling bangga dan gegap gempita ketika di logo mereka ada nama Projo dan di bawahnya ada foto Pak Jokowi. Tapi kemudian ini akan dihilangkan secara signifikan.
Wajar kalau kemudian begitu banyak tafsir. Ini adalah semacam upaya yang memutar yang sedang dilakukan oleh Projo, termasuk juga Budi Ari, untuk meninggalkan Pak Jokowi. Tapi di atas segala-galanya, persisnya apa yang terjadi pada Budi Ari dan Projo, tentu hanya Projo dan Budi Ari dan Tuhan saja yang tahu. Di luar itu hanya sebatas tafsiran, di luar itu hanyalah sebatas tebakan-tebakan. Mungkin benar, mungkin juga salah. Saya kira di situ konteksnya. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.